Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sama Nizal mau ngasih penjelasan tentang asal muasal puasa dan Ramadan. Jadi puasa dalam Islam disebut syahum atau siam, yang secara bahasa berarti menahan diri. Secara istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya Nizal yang nafsuan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada umat manusia pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, umat Islam pernah melaksanakan puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram. Yeay. Allah Subhanahu wa taala, amin, menjelaskan bahwa puasa juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang memiliki sejarah panjang dalam agama-agama Samawi. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menjelaskan puasa adalah perintah Allah. Puasa sudah ada sejak umat terlebih dahulu. Tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan. Definisi puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang dilakukan selama bulan Ramadan dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam, disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalil kewajiban dari puasa, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berisi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Amin. Hadis Nabi Muhammad. HR tuh apa sih baca? HR Bukhari dan Muslim. Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Ada juga tujuan dan hikmah dari puasa Ramadan. Untuk hikmah-hikmahnya ini yang bisa kita dapat setelah kita berpuasa itu meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Ketiga, menumbuhkan rasa syukur, menumbuhkan kepedulian kepada orang miskin, menjaga kesehatan tubuh, dan melatih kejujuran. Karena puasa adalah ibadah yang sangat pribadi antara hamba dan Allah. That's it. Syarat wajib puasa nih Umi. Syarat wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban berpuasa. Syarat pertama, Islam. Puasa hanya diwajibkan kepada orang Islam. Kedua, balik. Anak kecil yang belum wajib berpuasa tetap dianjurkan belajar puasa. 3, berakal. Orang yang hilang akal tidak terkena kewajiban puasa. Contohnya Nizal. Yang keempat, mampu atau tidak sedang sakit berat atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan berpuasa. 5, menetap atau tidak musafir. Musafir mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di lain hari. Ada juga dalil keringanan bagi musafir dan orang sakit. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 184 yang isinya, barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah pada hari-hari yang lain. Amin. Syarat sah puasa Umi. Syarat sah puasa adalah syarat agar diterima secara syariat. Tadi Islam. Sebenarnya nggak Islam juga nggak apa-apa, cuma nggak sah aja Umi. Nggak wajib juga. Ya, terus berakal. 1, 2, 3. Suci dari haid dan nifas. Jangan kayak Torik 2 bulan udah nggak nyambung. Udah lanjut. Perempuan yang haid atau nifas tidak sah berpuasa dan wajib menggantinya di lain hari. 4, mengetahui waktu puasa atau mengetahui waktu fajar dan berbuka. Jadi sebelum puasa kalian harus tahu kapan kalian mulai sahur dan kapan kalian berbuka. Terus kalian puasa seharian ya. Terus harus tahu niatnya. Niat dilakukan pada malam hari sebelum fajar dan puasa wajib Ramadan. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma lakasumtu. Itu buka puasa. Oh, nawa itu. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma hodin an adai fardu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Lanjut. Terus hadisnya Hadis. Ini ada hadis dari Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Nasai. Barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya atau tidak Nggak sah. kelihatan kita lagi di surga. Nah, Oh ya, ini. Next. rukun puasa ada 2. Niat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga maghrib. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja. Oh tadi Kalau jika misalnya lupa, puasanya tetap sah, tapi jangan pura-pura lupa. lupain. Ya, misal itu. Dan itu terdapat pada hadis Al-Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa lupa sedang berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Amin. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas. 4. Berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nggak boleh guys, jorok. Selain wajib kodo juga dikenakan kafarat Berat. kalau kalian melakukan hal keempat itu. 5. Setelah itu zakat. Jorok. Nggak nomor 6. Enggak, jangan nyebut nomor Gila berarti. atau Selanjutnya aja. hilang akal. Nggak apa-apa. Tuh oke 5. 5 pulangin aja lah. 7. Murtad, keluar dari Islam. Ya. Ada juga sunah-sunah puasa Ramadan, yaitu mengakhirkan sahur atau berbuka. Makanya kalian tuh harus buka ya kalau puasa. Iya tuh nggak boleh kalau misalnya buka nunggu-nunggu. Aduh belum lapar, nggak boleh, harus dibatalin dulu. Terus menyegerakan berbuka, itu dia. Berdoa saat berbuka. Terus Memperbanyak membaca Al-Quran. Kelima, bersedekah. sholat raweh, menjaga lisan dan Perilaku. perilaku. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. 1. Orang sakit. 2. Musafir. 3. Wanita hamil atau menyusui jika khawatir. Yang keempat, Orang ada tua orang tua renta. yang sudah renta. Dan nenek-nenek. Dan 5, 5. ada Orang yang haid haid dan atau nifas. nifas. Pokoknya orang yang haid atau nifas tuh nggak boleh disuruh puasa. Jangan maksain. Sebagian wajib mengganti puasa qada, dan sebagian cukup membayar fidyah sesuai ketentuan syariat. Jadi kesimpulannya, puasa Ramadan adalah ibadah yang memiliki sejarah sejak umat terdahulu dan bertujuan membentuk ketakwaan. Puasa dilakukan dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari fajar hingga maghrib dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar puasa sah dan diterima, seseorang harus memenuhi syarat dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa.